yang harus kita jawab? Pagi, semangat pagi. Huha. Ulang. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Huha. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Baik. Nah, kalau baik, kenapa yang lain masih tidur di belakang ini? Coba. Mungkin sakit ya, Ibu. Coba duduk yang lurus, yang rapi sedikit. Jangan yang lain tunduk ke bawah lagi. Lihat apa di bawah itu. Nah, sebelum lanjut, Ibu mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa dan ice cream supaya kita kembali semangat. Oke, satu orang saya minta, satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kakak Andi silakan maju ke depan. Doa. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan satu untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bapa Allah, Bapa kami berdosa sekarang dan waktu yang amin. Allah dan Bapa. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Yesus. Silakan kembali. Sibuk. Oke. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ada yang tahu kalimat intransitif dan kalimat transitif itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada? Oke, Ibu jelaskan saja ya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan hal tersebut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalimat transitif dan kalimat intransitif. Dan yang kedua, peserta didik dapat membedakan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat transitif dan kalimat intransitif. Dalam tema kita pada hari ini yaitu aku sudah besar. Oke. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan kalimat transitif dan intransitif dalam komunikasi kita sehari-hari. Yang berikut, ini pengertian kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Kata kerja dalam kalimat transitif disebut kata kerja transitif yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadirannya sebuah objek. Nah, sampai sini mungkin ada dari kalian yang bisa membuat satu kalimat transitif yang dapat memerlukan objek. Tahu objek? Tahu? Satu orang atau dari kalian mungkin ada yang bisa membuat satu kalimat saja yang terdiri dari subjek, predikat ataupun objek. Yang harus ada objeknya. Karena itu yang memenuhi unsur kalimat transitif nantinya. Coba satu orang, Egos. Batu merupakan benda mati. Apa objeknya? Batu. Apakah menurut teman-teman yang lain itu merupakan kalimat yang sudah ada objeknya? Ada objek, tapi tidak ada subjeknya. Nah, dia itu menjelaskan subjek. Ulang, coba Egos ulangkan kalimatnya. Batu merupakan benda mati. Nah, itu bukan merupakan satu kalimat transitif. Karena kalimat transitif itu yang diakhiri dengan sebuah objek. Misalnya, Rani membaca buku atau Cindy membaca buku itu. Yang terakhir, buku itu sebuah objek. Ya. Mungkin ada lagi satu atau dua orang yang bisa membuat satu kalimat saja. Saya Ibu. Coba Arni. Saya memakan nasi goreng. Ya, apa objeknya Arni? Nasi goreng. Iya, tepat sekali. Tepuk salut untuk Arni. Tepuk salut. Salut, salut.
Salut, salut. Salut. Satu orang bisa membaca ini. Yang ciri-ciri kalimat transitifnya. Saya Ibu. Coba Put. Ciri-ciri kalimat transitif. Yang pertama itu memiliki kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kedua, tanpa objek kalimat terasa belum lengkap. Yang ketiga, objek menjawab pertanyaan apa atau siapa. Yang keempat, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nah, sudah dengar tadi ciri-cirinya? Iya, Sudah iya. dengar apa yang dibacakan? Iya. Nah, itu tadi toh kalimat transitif belum lengkap kalau tanpa Objek. Yang berikutnya, ini adalah contoh kalimat transitif. Misalnya yang pertama ini, Rani memilih baju yang bagus di toko. Yang kedua, ibu membayar dengan uang yang sudah disiapkan. Subjeknya ibu, predikatnya membayar dan objeknya adalah uang. Lalu yang ketiga ini, mereka memberikan baju-baju yang masih layak dipakai. Misalnya subjeknya adalah mereka, predikatnya memberikan, dan objeknya adalah baju. Ibu lanjut saja. Yang kedua ada kalimat intransitif. Coba satu orang baca pengertian dari kalimat transitif. Atau ibu saja yang baca ya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang tidak memerlukan objek sama sekali. Mungkin ada yang bisa. Kalau ada kalimat yang tidak memerlukan objek sama sekali. Misalnya dia mendefinisikan satu orang saja tanpa harus ada objek. Misalnya Arni cantik, itu tidak memerlukan objek. Lalu mungkin ada dari kalian semua yang bisa memberikan salah satu contoh juga. Yang tanpa objek, misalnya ada ibu sebut contoh lagi ya. Ada anjing menggonggong. Itu tidak ada objek di dalam. Coba. Mungkin ada. Harimau mengaum. Ya, itu satu. Tepuk tangan untuk Egos. Dia paham sudah kalimat yang tidak ada objeknya. Ada lagi? Mungkin ada lagi dari adik-adik yang bisa memberikan contoh kalimat intransitif itu seperti apa? Coba. Saya Ibu. Bisa? Apa? Iya, saya ngantuk. Itu tidak memerlukan objek toh? Iya. Nah, lagi ke kamar coba. Saya berdoa. Iya, saya berdoa. Iron. Saya menyukainya. Iya. Saya makan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata dengan satu kali definisi sejak kalian bisa memahami apa itu kalimat intransitif. Iya. Sekarang lihat ciri-ciri kalimat intransitif. Nah, selain ada ciri-ciri kalimat transitif tadi, di bagian kalimat intransitif juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalimat sudah lengkap tanpa objek. Lalu yang ketiga, tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nah, dan yang keempat, biasanya diikuti dengan keterangan. Misalnya rumus kalimat intransitif adalah subjek, kata kerja intransitif bisa juga ditambah dengan keterangan. Baik, selanjutnya Ibu minta satu orang untuk membaca contoh kalimat intransitif di depan. Afifti bisa membaca? Saya Ibu. Satu-satu. Ayo Dici, bisa? Yang pertama, Ibu, tubuhnya semakin tinggi dan besar. Subjeknya Ibu tubuhnya. Kalau predikatnya Ibu semakin tinggi. Iya. Mungkin ada lagi yang mau membaca, silakan. Iron, kedua. Yang kedua Ibu, Rani senang sekali. Subjeknya Rani, predikatnya senang. Iya. Selanjutnya di sebelah sini ada. Lihat nih coba. Oke, selanjutnya yang terakhir. Asuti. Rani berbicara dengan ibu tentang ide baiknya. Subjeknya Rani, predikatnya berbicara. Iya, terima kasih untuk kalian semua yang telah membaca.
karena kalian sudah paham tadi toh, karena kalian juga sudah menyebutkan contohnya sebelum ibu memberi contohkan tadi. Dengan definisi saja kalian bisa mengetahui apa itu kalimat intransitif. Lalu ini selanjutnya perbedaan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang pertama, kalimat transitif itu memerlukan objek. Dia belum lengkap tanpa objek. Nah, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang berdiri sendiri tanpa adanya objek. Lalu yang kedua, belum lengkap tanpa objek. Sedangkan kalimat intransitif tadi sudah lengkap tanpa adanya objek. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu ada menjawab apa atau siapa itu di bagian kalimat intransitif. Sedangkan kalimat intransitif itu tidak menjawab apa atau siapa. Dan dapat dibuat pasif, sedangkan kalimat intransitif tidak dapat dibuat pasif. Contohnya, Rani membaca buku, itu di kalimat transitif. Nah, yang di kalimat intransitif itu tidak dapat dibuat pasif. Misalnya Rani tersenyum. Nah, sudah mendengarkan tadi? Sudah, Ibu. Oke, sebelum Ibu membagikan tugas atau LKPD-nya, saya minta satu orang pimpin kita ice breaking dulu. Saya lihat kan yang ini sudah lemas semuanya, mungkin karena lapar ya. Iya. Oke, kita ice breaking dulu, mau? Mau. Saya minta satu orang pimpin kita ice breaking. Arni, silakan. Masih tahu ice breaking yang kemarin? Coba berdiri semua. Apa ya? Masih ingat ice breaking yang pernah Ibu ajarkan minggu lalu? Masih. Oke, siap. Berdiri semua. Semangat ya. Coba. Lula lula 1 2 3. Lula 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 lula. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke depan, lompat ke belakang. Ulangi Bu. Oh, diulang. Lula 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 Ibu akan membentuk kalian dalam 2 kelompok. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Bagaimana pekerjaannya? Apakah sudah selesai? Sudah? Kelompok mana yang sudah? Dua-duanya sudah? Oke, siapa yang mau maju? Apa? Pertama? Angkat tangan. Kelompok mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ini tadi.
baik Ibu di sini contoh kalimatnya adik menangis di kamar, dan itu termasuk di kalimat di intransitif. Yang kedua, ayah membaca koran pagi, termasuk transitif. Bunga mawar mekar indah, termasuk intransitif. Ibu masak nasi goreng, kalimat intransitif. Burung berkicau merdu, kalimat intransitif. Kakak menulis surat, kalimat transitif. Hujan turun deras, kalimat intransitif. Kami bermain bola, kalimat transitif. Oke, Arni bisa baca ulang mungkin salah satu saja kalimatnya. Di mana letak subjek, predikat, dan objeknya di kalimat transitif, dan di mana letak subjek dan predikatnya di kalimat intransitif. Coba sebut salah satu contohnya di kamu punya jawaban. Kalimat transitifnya, ayah membaca koran pagi. Ayahnya subjek, membaca predikat, koran pagi, koran objek. Iya. Terus intransitifnya, bunga mawar mekar indah, subjeknya itu bunga mawar, mekar indahnya itu predikat. Tepuk terima kasih untuk Andi. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih yes. Kembali. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan Yani bacakan hasil kerjanya. Yang pertama, adik menangis di kamar, itu kalimat intransitif. Yang kedua, ayah membaca koran pagi hari, itu kalimat transitif. Yang ketiga, bunga mawar mekar indah, itu kalimat intransitif. Yang keempat, ibu memasak nasi goreng, itu kalimat transitif. Yang kelima, burung berkicau merdu, itu kalimat intransitif. Yang keenam, kakak menulis surat, itu kalimat transitif. Yang ketujuh, hujan turun deras, itu kalimat intransitif. Yang ke-8, kami bermain bola, itu kalimat transitif. Tepuk terima kasih untuk kekayaan. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih yes. Oke. Selesainya presentasi dari teman-teman kalian, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri dulu, mungkin ada adik-adik dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba sebut saja apa yang kalian ingat dari pembelajaran hari ini. Coba satu. Saya Iya, coba. Santi. tadi kita belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Kalau kalimat transitif itu kalimatnya akan lengkap apabila ada objeknya. Iya. Sedangkan kalimat intransitif kalimat akan lengkap meskipun tidak ada objek. Iya. Terima kasih untuk Kak Santi. Mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ciri-cirinya tadi masih banyak gitu. Mungkin ada yang masih ingat kah? Masih ingat? Oke, kita simpul sama-sama saja. Kalimat transitif tadi kalimat yang lengkap jika ada objek. Sedangkan kalimat intransitifnya lengkap meskipun tidak ada objek. Selain daripada definisinya tadi, ada pun ciri-ciri dari kalimat transitif, yaitu kalimat transitif itu memerlukan objek. Nah, sedangkan kalimat intransitif itu tidak memerlukan objek. Dia lengkap tanpa objek. Kalian sudah memberikan segala kalimat-kalimatnya tadi toh, berarti otomatis kalian tahu transitif itu memerlukan objek dan intransitif tidak memerlukan objek. Ingat itu saja. Ada objek dan tidak ada objek. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Belajar lebih giat lagi supaya dapat mengetahui segala ilmu-ilmu atau pengetahuan yang berguna bagi masa depan kita nantinya. Oke? Siap? Siap. Semangat terus ya. Nah, terakhir sebelum kita pulang, Ibu harap satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bisa satu orang Iron? Silakan. Dengan nyanyi jari jempol.
jempol dulu ya. Iya. Bisa toh? Iya Ibu. Bisa, ayo bisa. Kamu pasti bisa. Teman-teman. Berdiri semua, kita mau mulai. Semangat Sifika. Iya Ibu. Wih. Coba Andi, berdiri. Atau kalian mau apa? Kalian kita bikin di depan kak? Yang satu jari jempol, yang lain jari tengah Oke, baik. Lanjut Irul. Teman-teman dari teman-teman lagi. Kita nyanyi saja. Irul tidak tahu dia bikin doa saja. Jari jempol, 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari pipiku sayang. Berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Aduk tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Teman-teman dan guru, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Maria, Maha Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, tidak apa-apa. Tambah.